Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru atau renderingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai memasuki minggu pertama bulan Agustus ya. Kalau tanggalnya saya mulai tanggal 5, tanggal 6 sampai tanggal 7 ya. Tetap seperti biasa ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Inilah fakta yang terjadi. Seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya? Silahkan ditonton, disimak ya. Jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, lanjut sobat ya. Setelah sudah Aquarius, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat di sini ada Cancer. Artinya Cancer akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke sobat ya, sekarang kita lihat ya, asmara Cancer memasuki minggu pertama bulan Agustus ya. Inilah fakta yang terjadi. Ingat ya, yang dua kartu ini energi kalian, yang dua kartu ini energi pasangan kalian. Kita lihat dulu untuk energi Cancer ya, energi kalian ya. Ini kartu utama muncul petunjuk death ya, prajurit tengkorak naik kuda melangkai mayat. Kartu kedua muncul petunjuk the Bull, ada seseorang berjalan tidak melihat ke depan sobat. Ini jalannya kan apa ya, terputus ya. Sekarang kita lihat untuk energi dari pasangan kalian. Di sini muncul petunjuk The Hermit ya, kartu yang pertama. Kartu yang kedua muncul petunjuk Judgment, ada malaikat meniup trompet, beberapa mayat terbangun. Ya, saya deteksikan dulu ya. Ya, setelah saya deteksi ya, secara energi rasa juga secara penerawangan ya. Ini energi kalian dulu. Di sini kan muncul death ya. Ini memberikan sebuah pesan ya ataupun sinyal ya. Ini waspada untuk asmara Cancer ya. Bisa saja di sini akan ada kejutan. Dalam arti perubahan itu secara dadakan loh ya. Artinya apa? Bisa saja asmara kalian
tiba-tiba berubah baik ya ketika ada konflik. Bisa saja ini yang adem-adem ya, yang adem ayem maksud saya, yang harmonis, yang bahagia. Bisa saja ini ada suatu kejutan sifatnya itu dadakan dan itu akan menimbulkan konflik. Ya, seperti itu ya. Jadi ini sepertinya Dat ini memberikan pesan sekali lagi akan ada perubahan dan itu mengejutkan buat kalian. Tanpa disangka masalah berat itu tiba-tiba selesai damai. Nah, begitu sebaliknya tanpa disangka tidak ada masalah, entah berat apalagi yang ringan tidak ada masalah tiba-tiba berantem konflik. Seperti itu ya. Karena di sini ada residual energi. Terus ini masih energi kalian ya. Di kartu kedua muncul debul. Nah, ini artinya apa? Ini artinya Cancer ya harus bisa menjaga suatu ego. Apapun itu ya. Jangan mau menang sendiri ya. Kalau bisa ya ditekan egonya. Itu loh sobat. Apalagi mungkin kalau dinasihati mungkin sama keluarga ataupun orang yang kalian percaya, dinasihati tentang asmara ketika itu baik ya ambil sobat. Jangan terlalu over ya untuk percaya diri. Nanti kalian akan bisa terperosok sobat. Seperti itu ya. Sekarang lanjut ya untuk energi pasangan kalian. Di sini muncul petunjuk The Hermit ya. Ini kalau saya rasakan ya energi dari pasangan kalian ya. Ini kelihatannya ada sesuatu masalah ini kelihatannya. Jadi ada yang dipikirkan sobat di sini. Seakan-akan pasangan kalian itu apa ya, berpikir ingin mencari solusi, ingin mencari ide bagaimana lepas dari sebuah konflik, lepas dari sebuah problem. Artinya apa? Artinya di sini kayaknya sih ada masalah sama kalian, ada problem. Kalian mungkin sudah merasakan ada masalah. Ini terkoneksi pasangan kalian juga ini saya rasakan terkoneksi ada masalah. Itu loh sobat. Cuman secara pembacaan kartu kan di sini kelihatannya kalian tidak ada masalah, cuman akan ada perubahan. Nah, kalau dilihat dari pasangan kalian, ini kan ada masalah. Artinya apa ya? Pasti ada problem sama kalian gitu loh. Semoga bisa dipahami ya. Terus kartu kedua muncul petunjuk Judgment. Nah, ini kelihatannya memperkuat ya bahwasanya asmara kalian ini kelihatannya ada sebuah konflik sobat. Karena Judgment sekali lagi ini pasangan kalian ini sedang menanti jawaban, sedang menunggu kabar. Apakah ketika terhantam masalah akan bisa baikan lagi, akan bisa berdamai sama kalian. Karena masih ada rasa suka pasangan kalian sama kalian. Gitu loh. Dan di sisi lain pasangan kalian ini juga apa ya, ada harap-harap cemas gitu loh. Takutnya nanti ada informasi yang nggak baik, ada berita yang nggak baik. Artinya bisa saja saling memanas, akhirnya saling pisah, saling meninggalkan. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini pasangan kalian sedang menunggu sebuah kabar, menunggu sebuah informasi apakah asmara ini bisa berlanjut atau kandas. Kira-kira seperti itu ya. Seperti itu sobatnya. Jadi kalau saya presentasikan ya, ini bisa dikatakan 60% lah ya. Bahwasanya asmara Cancer ini kurang baik-baik saja. Lebih-lebih nanti memasuki minggu pertama bulan Agustus. Seperti itu ya. Jadi sekarang kita tarik ya. Ini satu kartu penutup ataupun kartu confirm ya. Ada apa ada pesan apa ya buat Cancer? Kita lihat ya. Ini adalah kartu penutup ya ataupun kartu confirm. Ada pesan apa buat Cancer? Kita lihat ya. Wow, ya apa yang saya bilang, muncul The Devil. Ada sepasang kekasih di rantai, belakangnya iblis ataupun setan ya. Wow, ini luar biasa ya Cancer ya. Setelah saya deteksi secara energi rasa juga penerawangan, ini jelas ya bahwa asmara kalian sedang lagi ada sebuah problem, ada sebuah konflik, mungkin perselisih pahaman atau apapun itu, yang jelas lagi tidak baik-baik saja. Apalagi diperkuat sama kartu penutup, kartu konflik muncul The Devil. Ini artinya apa? Ada sebuah energi negatif ya, ada energi black magic yang membuat asmara kalian kacau ya, seperti itu ya. Jadi harap warning keras ini buat sahabat Cancer ya. Jangan dibiarkan, kalau bisa ya dinetralkan gitu loh sahabat. Kalau kalian biarkan, tidak menutup kemungkinan
mungkin akan terjadi perpisahan, saling meninggalkan, saling blokir. Ingat ya, ini energinya ini bisa kalian yang berpacaran, bisa kalian yang sudah menikah. Kalau untuk masalah tempat ataupun jarak bisa berdekatan, bisa LDRan. Seperti itu ya. Oke, nanti kita lanjutkan. Kita bahas dulu untuk pekerjaan. Cancer, pekerjaan ataupun karir. Di sini kartu utama muncul petunjuk 9 tongkat ya. 8 tertancap, 1 tongkat masih dipegangi sama seseorang. Kartu kedua muncul petunjuk Ace of Wands. Ya, tangan keluar dari awan memegang tongkat ya. Saya deteksikan dulu. Ya. Setelah saya deteksi secara energi rasa juga penerawangannya, di sini kan kartu utama muncul petunjuk 9 tongkat sobat ya. Ini artinya apa? Ini artinya masalah kestabilan di pekerjaan ataupun karir ya. Masalah kelancaran, masalah pencapaian target lah, sampai keberhasilan lah. Ini kelihatannya banyak yang merintangi kalian sobat. Sepertinya ada yang menghalangi untuk kalian sukses, untuk kalian mencapai target, menuju keberhasilan ini banyak yang menghalangi kalian. Gitu loh. Cuman kenapa ya? Saya merasakan di sini sahabat Cancer ini rata-rata ketika sudah merasakan mungkin ya, kok pekerjaan saya seperti ini, kok tidak ada peningkatan, hanya itu saja, bahkan adanya sering ada konflik. Nah, yang saya rasakan ini kebanyakan sahabat Cancer itu ketika merasakan seperti itu, ini kok apa ya? Serasa kurang ada pergerakan sobat. Seakan-akan kalian pasrah ikhlas. Ya, tidak bisa begitu sobat. Kalau kalian pasrah dan ikhlas terus, ya semakin hancur kalian. Ya, seperti itu ya. Jadi kalian harus mengambil sebuah tindakan, selesaikan. Sering saya mengatakan kalau logika, selesaikan logika. Kalau unsurnya di luar logika, ya selesaikan secara energi. Nah, seperti itu ya. Oke lanjut. Kartu kedua muncul petunjuk asawan. Nah di sini semesta memberikan pesan loh sama kalian, bahwasanya kalian itu jangan diam saja. Seakan-akan pesannya seperti itu. Ketika kalian mengalami keterpurukan di faktor pekerjaan ataupun karir, ini semesta memberikan pesan, ya, jangan cuma diem. Jadi cari solusi, ya, ambil keputusan, serta jalankan. Jangan hanya sekedar mencari solusi saja, tapi nggak kalian jalankan, ini akan rumit gitu loh. Karena semesta memberikan pesan, ketika kalian ingin lepas dari jeratan pekerjaan, biar ada peningkatan, biar ada perkembangan. Nah, semesta ini pesan, kalian harus disuruh mencari ide solusi. Ketika nemu ide solusinya, harus ada pergerakan, jalankan. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang kita tarik ya satu kartu penutup ataupun kartu confirm. Ada pesan apa di pekerjaan Cancer? Ya, sekali lagi Cancer jangan cuman pasrah ya, jangan cuman diam. Harus ada pergerakan. Kalau kalian diam ini semakin terpuruk kalian di pekerjaan ini, semakin sulit nanti. Kita lihat ya kartu penutup ataupun kartu confirm. Nah, di sini muncul petunjuk The Lover. Apa yang saya katakan tadi ya. Ada sepasang kekasih, belakangnya ada Dewi Fortuna ataupun Dewi Keberuntungan. Ya, setelah saya deteksi dengan energi rasa juga penerawangan, di sini kelihatannya Cancer akan bagus kok ya. Akan ada kebangkitan lagi, akan ada perubahan gitu loh. Akan penuh kejutan. Bisa mencapai target yang selama ini sulit, bisa mencapai target yang selama ini sulit, mewujudkan harapan impian bisa saja terwujud. Apalagi yang selama ini kesulitan banget ini, masalah keberhasilan, kesuksesan, bisa saja akan kalian capai. Karena kalian didukung sama semesta, laki-laki loh, kalian didukung oleh semesta. Cuman yaitu tadi, saya tadi kan mengatakan, ketika kalian banyak hambatan, ini semesta sudah pesan. Gunakan kecerdasan kalian, munculkan ide kreatif, solusi-solusi dan ada pergerakan. Ketika itu kalian jalankan, ini semesta juga mempermudah jalan kalian untuk bisa bangkit lagi di sini. Seperti itu ya. Karena kan bagaimanapun juga sobat, meskipun pesannya ini bagus, kalau kita merasa ada masalah dan diam saja, pasrah saja, nggak mau melangkah maju untuk mencari solusi untuk penyelesaiannya, ya tetap nggak akan bisa, gitu loh, nggak akan bisa berhasil meskipun kartunya bagus.
Karena apapun itu kan semesta memberikan keberkahan ya, kita sendiri yang harus menjemput gitu loh. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu di keuangan atau rezeki Cancer. Ini kartu utama muncul petunjuk 7 cup, seseorang sedang memandang 7 cup ya di sini. Dikonfirmasi muncul petunjuk Nick Oswald, ada prajurit naik kuda membawa pedang ya. Ini untuk faktor keuangan atau rezeki. Oke ya, setelah saya deteksi cara penerawangan ya untuk faktor rezeki ataupun keuangan, ini kartu pertama kan muncul petunjuk seseorang sedang memandang 7 cup sobat. Artinya apa? Kalau di keuangan kelihatannya Cancer masih dalam hal kebingungan ya. Belum ada kelancaran, masih banyak hambatan, masih banyak rintangan. Sedangkan kebutuhan kalian itu banyak, yang harus dibeli, yang harus dibayar, itu banyak. Makanya kalian, kalau saya rasakan sih energi dari sahabat Cancer ini ya terkadang ya ataupun sering adanya kebingungan sendiri di sini. Ya bagaimana nggak bingung karena pemasukan dan pengeluaran ini tidak imbang. Kayaknya lebih besar pengeluaran. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jelas. Kartu kedua kalian muncul petunjuk Nick of Swords. Artinya di sini banyak dari sahabat Cancer yang mungkin sedang berjuang ataupun memperjuangkan agar bagaimana bisa stabil ya, agar bagaimana rezekinya bisa milih. Ini kelihatannya kalian adanya sebuah perjuangan sobat. Nah, seperti itu ya. Ya memang harus begitu. Kalau kesulitan ya harus ada perjuangan, harus ada solusi dan jalankan. Ya sekarang kita lihat untuk kartu penutup ataupun kartu konfirm ada pesan apa di keuangan Cancer ya. Kita lihat ya pesannya di masalah rezeki ini buat Cancer. Kita lihat ya, ini kartu penutup ataupun kartu konfirm. Nah, apa yang saya bilang, ini Cancer ini sering terbantukan semesta loh. Ini muncul derwot lagi-lagi terbantukan semesta. Di pekerjaan terbantukan semesta. Di keuangan kalian bakal terbantukan semesta. Ada derwot. Seperti itu ya. Makanya saya tadi mengatakan ketika kalian memang terhimpit masalah keuangan ya, dan kalian sadar ya, antara pemasukan dan pengeluaran, kalian ini sadar lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Ya seharusnya memang kalian harus bekerja keras, harus bertindak lah, katakanlah seperti itu, harus memperjuangkan. Nah, ketika kalian perjuangkan, di sini akan mendapatkan hasil. Jadi ibaratnya itu kerja kalian tidak mengkhianati hasil sobat. Bagus ya. Ada tanda-tanda keberuntungan dibentukan semesta. Seperti itu. Makanya saya ini hampir mirip loh sama pekerjaan. Kalau kalian terhantam masalah tidak ada pergerakan ya, meskipun kartunya bagus ya tetap ada konflik sama. Ketika kalian merasa terhimpit ya, merasa antara pemasukan dan pengeluaran ini tidak imbang, ada kekurang lancaran di situ. Tapi kalau kalian diam saja ya nggak bisa meskipun gambarannya terbantukan semesta. Nah, ketika ada bantuan ketika ada sebuah petunjuk ya, ada sinyal kalian terbantukan semesta, jalan kalian itu akan dipermudah sobat. Nah, bedanya di situ ya. Oke ya, sekarang kita masuk di kesimpulannya. Jadi kesimpulannya untuk faktor asmara memasuki minggu pertama bulan Agustus di sini ini waspada untuk komunitas terbesar Cancer ya. Itu loh. Katanya kalian sedang menghadapi sebuah problem fix ini ya. Sebuah masalah. Seperti itu ya. Karena ada kiriman energi negatif sobat. Ada black magic yang dikirim dari orang toksik, orang iriati sehingga membuat asmara kalian kacau. Nah, saran saya kalau bisa di netral sobat. Kalau kalian bisa tata caranya, ya monggo di netral sendiri, auranya dibuka sendiri. Tapi kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya. Sekali lagi ya warning keras ini, jangan dibiarkan. Ketika kalian biarkan tidak menutup kemungkinan loh ya. Yang tadinya mau ada keberkahan, mau ada pertanda bagus ini akan bisa apa tertutup baik di pekerjaan maupun di keuangan. Bisa seperti itu kalau kalian biarkan. Ya. Kan sangat disayangkan.
gitu loh. Yang tadinya mau dapat keberuntungan apapun itu, tiba-tiba gagal, tercancel mental. Karena saya juga merasakan, meskipun Cancer ini sering terbantukan semesta ya, saya juga merasakan di sini. Terkadang Cancer juga sering adanya sebuah kegagalan. Misalkan mau finish, mau mencapai target tiba-tiba di tengah jalan gagal. Itu terkadang kalian juga seperti itu. Nah, apa yang membuat hambatan ya? Karena di dalam diri kalian ini loh, ya sudah masuk energi black magic sobat. Makanya jangan heran, jangan kaget kalau di sisi lain sering ada keberuntungan, di sisi lain juga sering adanya tidak beruntung kalian. Tapi saya merasakan Cancer ini lebih banyak tidak beruntungnya. Ya kenapa seperti itu? Ya lagi-lagi balik sobat. Energi black magic ini sudah kuat loh mengakar di dalam diri kalian. Nanti kalian sendiri yang merasakan dalam kehidupan. Penuh keberuntungan atau makin bertambah penuh kesulitan. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi waspada ini untuk komunitas terbesar. Nah, untuk pekerjaan kesimpulannya ini untuk komunitas terbesar akan diuntungkan ya. Sama untuk masalah rezeki ini untuk komunitas terbesar Cancer kelihatannya akan juga ada keberuntungan. Bisa saja akan ada uang masuk, ada rezeki masuk yang akan kalian terima. Ya, entah terduga maupun tak terduga. Ya. Kalau masalah arah ya dari mana saja arahnya gitu loh ya. Oke sobat ya. Saya rasa sudah bisa dipahami ya. Jadi tetap ya ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas, mengajak, nggak tahu ini energinya siapa yang ditarik masuk, jelas banyak sekali yang masuk sobat. Jadi sekali lagi sikapi, tanggapi dengan bijak seperti itu. Nah ketika kalian ingin tepat ya harus konsultasi sobat gitu loh, karena nggak bisa general reading. Nah seperti itu ya. Nah kalau kalian konsultasi kan ketika terdeteksi ada penutupan aura, di situ saya akan membantu untuk menghancurkan dinding penghalangnya biar aura kalian terpancar kembali, sehingga apa, energi positif yang berada di dalam diri kalian akan bisa menarik keberkahan dari semesta, entah keberkahan berupa keberuntungan rezeki ya, keberuntungan apapun itu akan mudah ketarik. Tapi kalau ada penutupan, bisa saja yang tadinya mau dapat keberkahan keberuntungan tiba-tiba ada kegagalan, ada pengencelan mental di situ. Itu pasti terjadi seperti itu sobat kalau aura kita tertutup seperti itu ya, kan sangat disayangkan nanti gitu loh. Oke ya, next ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian merasakan, karena ucapan adalah doa. Nah ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, biar lekas bangkit juga, lekas bergerak juga untuk bisa memperbaiki nasib. Karena apa? Karena nasib kan tidak bisa berubah otomatis sobat. Kalau kita sendiri, orangnya sendiri nggak mau mengubahnya, nggak mau berjuang, tetap ya ada 3 poin ketika nasib kita ingin berubah baik ya. Satu, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Poin kedua, ikhtiarkan, cari orang-orang di bidangnya, sharingkan. Nah poin ketiga apa, perjuangkan, tetap perjuangkan doa kalian, jangan pernah menyerah ya, ikhtiar kalian tetap perjuangkan, jangan pernah menyerah. Nah ketika itu sudah kalian jalankan semua dan dirasa sudah cukup, terus kunci terakhir apa, ya sudah, kunci terakhir kita harus pasrah dan kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sendiri sudah berjuang keras mengubahnya. Nah di situ kan sobat letak kunci keberhasilannya ketika nasib kita ingin jauh lebih baik daripada yang sekarang. Seperti itu ya. Jadi inti ataupun kesimpulan dari berita semua yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat ya. Seperti itu ya. Oke ya, untuk sahabat Cancer ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi untuk semua sahabat Cancer, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.